sebagai peserta terakhir akan memaparkan laporan orientasi P3K tahun 2023 di Labkesda Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang. Saya perkenalkan Dea Vera Nikasari, perawat. Ya, ini adalah kontrak kerja di tahun 2023. Yang pertama adalah melakukan pengajian dasar pada individu, yaitu pemeriksaan kesehatan pada pasien yang akan membuat surat ke dokter misalnya. Tahapan kegiatannya yang pertama melakukan pengajian dasar kepada pasien, mengumpulkan data pasien, mengklasifikasi data dan memfasilitasi data pasien, mendokumentasi pengajian pasien, kemudian output terlaksananya pengajian keperawatan, kemudian terkumpulnya data pengkajian umum, dan memberikan hasil pemeriksaan yang dibutuhkan pasien. Penerapan nilai-nilai berakhlak, saya melakukan pengajian pada pasien dengan teliti, cermat, jujur saat memberikan hasil sesuai dengan pemeriksaan, yaitu berorientasi pelayanan dan harmonis. Yang kedua, melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan prosedur, misalnya pemeriksaan GDS, kolesterol, dan asam urat pada pasien. Tahapan kegiatan yang pertama menyiapkan alat dan bahan sebelum melakukan tindakan, kemudian melakukan tahap perkenalan kerja dan tahap terminasi. Yang ketiga, melakukan dokumentasi sesuai hasil pemeriksaan. Untuk outputnya, terlaksananya tindakan keperawatan sederhana, perawat dapat mengakit dan pasien dapat mendeteksi dini PTM atau penyakit tidak menular. Yang ketiga, pasien mendapatkan informasi upaya pencegahan penyakit seperti makanan apa saja yang sebaiknya dikonsumsi. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlak, saya melakukan tindakan dengan baik dan memberikan informasi kepada pasien untuk pencegahan penyakitnya dengan pola hidup sehat, menghindari makanan yang harus dibatasi, yaitu berorientasi pelayanan dan kompeten. Yang ketiga, melaksanakan edukasi tentang PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Bersikap terbuka, menjelaskan pola hidup bersih dan sehat kepada pasien dan keluarga, kemudian mendokumentasikan kegiatan. Pasien mendapatkan informasi tentang PHBS, pasien dan keluarga paham tentang perilaku hidup bersih dan sehat, pasien dan keluarga dapat menerapkan PHBS. Nah, untuk penerapan nilai-nilai berakhlak, saya memberikan informasi dengan jelas, jujur dan bertanggung jawab pada pasien tentang PHBS, itu berorientasi pada pelayanan dan kompeten. Untuk yang keempat, melakukan tindakan pengambilan sampel atau spesimen darah sesuai dengan prosedur. Tahapan kegiatannya meliputi menyiapkan alat dan bahan sebelum melakukan tindakan, melakukan tahap perkenalan kerja dan terminasi, melakukan dokumentasi dan konsultasi dokter. Untuk hasil kegiatannya yaitu terlaksana tindakan keperawatan, pasien perawat dapat menggali riwayat penyakit pada pasien, pasien mendapatkan pengetahuan tentang penyakit dan konsultasi dengan dokter sesuai hasil pemeriksaan. Dan penerapan nilai-nilai berakhlaknya, saya melakukan tindakan perawatan secara bertanggung jawab dan melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, yaitu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kolaboratif. Yang poin kelima selanjutnya, melaksanakan dokumentasi tindakan keperawatan sesuai dengan prosedur. Tahap kegiatan yang pertama melakukan pendokumentasian setiap kegiatan yang dilakukan, mengisi lembar pemeriksaan pasien secara teliti dan lengkap, dan melakukan evaluasi. Untuk outputnya, data pasien tersimpan dengan baik, data pasien terisi lengkap sesuai dengan hasil pemeriksaan, dan yang terakhir setiap tindakan terdokumentasikan dengan baik. Penerapan nilai-nilai berakhlaknya yaitu saya melakukan dokumentasi secara cermat pada setiap kegiatan asal perawatan dan bertanggung jawab pada setiap kegiatan yang dilaksanakan, akuntabel dan kompeten. Terima kasih. Selanjutnya acaranya yaitu tanya jawab, monggo kepada konseling. Siapa yang mau bertanya silakan. Silakan monggo. Izin bertanya Mbak. Kegiatan yang pertama di situ kan ada pengajian dasar pada pasien ya.
Itu pengkajian dasar pada pasien di Lakesda sama di rumah sakit itu sama untuk. Terima kasih Mas Kukuh atas pertanyaannya. Saya di sini izin menjawab ya. Yaitu pengkajian dasar pada pasien di Lakesda maupun rumah sakit itu berbeda. Kalau pengkajian di rumah sakit itu lebih kompleks karena mulai dari identifikasi pasien, riwayat penyakit dahulu, penyakit sekarang, riwayat penyakit keluarga dan lain sebagainya. Kalau di Lakesda pengkajiannya itu lebih ringkas. Misalnya ada pasien yang akan membuat surat keterangan sehat atau care dokter. Yang dilakukan pengkajian adalah pertama pasti identifikasi pasien, identitasnya ditanya, kemudian mengukur tinggi badan, berat badan, kemudian mengukur tensi atau tekanan darah, dan yang terakhir yaitu melakukan pemeriksaan misalnya buta warna atau tes isi hara, seperti itu Mas Kukuh. Jadi sedikit berbeda dengan yang ada di rumah sakit maupun puskesmas yang lebih kompleks sebetulnya. Ya. Bagaimana Mas Kukuh? Udah jelas? Jelas. Monggo yang lain waktunya masih sekitar 3 menit. Ya, monggo. Izin pertanyaan berarti ya. Ini monggo Pak Budi paling ganteng. Kalau di Lakesda itu pemeriksaannya apa aja ya? Maksudnya darah rutin atau bisa yang lain-lain seperti itu, meliputi apa aja? Ya, izin jawab ya Pak Budi. Di Lakesda sendiri itu pemeriksaannya ada beberapa macam ya, mulai dari pemeriksaan air, kemudian ada makanan juga dan pemeriksaan klinik. Nah, untuk pemeriksaan yang kliniknya itu juga meliputi ada HB, darah rutin, darah lengkap, kolesterol, trigliserid, tes kehamilan, lidah, HbS akut dan lain sebagainya juga ada seperti pada umumnya laboratorium di tempat lain. Terus juga kalau sampel makanan itu biasanya kita yang diperiksa adalah tentang apakah mengandung pengawet, boraks, atau formalin. Itu bisa juga dilakukan di Lakesda. Dan pemeriksaan air itu nanti yang kita cek adalah pemeriksaan bakteriologinya, sama mungkin kekeruhan air dan lain sebagainya, seperti itu. Bagaimana Budi? Sudah jelas? Terima kasih. Waktunya tinggal 1 menit. Monggo lanjut aja ke Pak Mentor. Barangkali ada tambahan apa perlu pertanyaan nggak apa-apa. Terima kasih. Seperti yang tadi ditanyakan sama Mas Budi, ada pemeriksaan darah, mungkin Mas Budi perlu pemeriksaan darah kotor. Ya Mas Budi ya. Darah biru, darah kotor, dan darah-darah yang lainnya. Dari saya melihat sekilas dari paparan dari awal sampai akhir, Mbak Dia sudah bagus semua. Memang yang namanya pengkajian untuk seorang perawat di Lakesda dengan pengkajian perawat yang ada di fasilitas kesehatan dalam hal ini puskesmas maupun rumah sakit yang jelas berbeda ya. Kalau di rumah sakit maupun puskesmas mungkin ada pengkajian data subjektif, objektif, riwayat penyakit dan lain sebagainya. Kalau di Lakesda mungkin hanya melihat dari yang dibutuhkan apa ya Mbak ya. Jadi itu. Jadi saya menilai paparan dari Mbak Dia dari awal sampai akhir sudah bagus semuanya. Jadi applause untuk Mbak Dia. Terima kasih. Oke, sedikit baik.